Sudah ya? Bisa kita mulai ya? Siap. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Tante, Om. Malam. Kita di hari Selamat kedua malam. doa menjelang Pentakosta. Hari ini hari Selasa 14 Mei 2024. Tema hari ini judulnya adalah Adakah Baptisan Roh Kudus? Nanti khotbah firman akan dibawakan oleh Pendeta Linda. Bapak Ibu, mari sebelum kita memulai, salah satu perikop Alkitab mengatakan di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, Ya. Tulisannya mana? Iya, dia di kantor kayaknya kesulitan wifi-nya. Kelihatannya nge-freeze dia. Ya, nanti lah kan ada media terang. Oh, saya terlempar. Mari kita menyanyikan lagu Allah Roh Kudus untuk membuka kegiatan kita malam ini. Kita bernyanyi bersama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, culikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu.
Oke. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami senantiasa. Berdoa malam hari ini Tuhan untuk persekutuan kami. Kami bersyukur kalau kami dapat kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan bersama pada malam hari ini dalam rangkaian doa Pantekosta. Biarlah Tuhan tolong kami semua supaya kami dapat membuka hati telinga kami akan firman Tuhan, khususnya untuk Ibu Linda, Tuhan urapi secara khusus supaya beliau dapat menyampaikan isi hati Tuhan dengan jelas pada kami semua. Kami dapat pegang dan mempraktikannya di dalam perjalanan hidup dan pelayanan kami. Bapa di surga, kami serahkan jam di depan ini dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai dan menuntun kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan lagi satu pujian yang akan menguatkan hati kita bahwa walaupun kita tahu Tuhan Yesus sudah pergi meninggalkan kita, tapi kita tahu tetap ada Allah Roh Kudus yang selalu menemani kita. Kita angkat nyanyian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Untuk Pendeta Linda, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara semua yang hadir di ruang virtual ini. Selamat malam, senang bisa bertemu meskipun dalam kondisi pertemuan di dalam ruang virtual ya. Tidak terbatas buat kita untuk bisa berjumpa di ruang Zoom ini, di Zoom meeting ini. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk apa yang kita boleh pelajari bersama ini. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sebaliknya, Tuhan justru begitu nyata di hidup kami. Karena itu kami terus berdoa, pimpinlah kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mohon. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya izin share screen Bapak Ibu. Ya.
Oke. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Ya, baik. Sebentar ya, saya mulai dari. Oke. Tema kita pada malam hari ini, adakah baptisan Roh Kudus? Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ada dalam kegalauan ini. Apakah Bapak Ibu, maaf, ada dalam kegalauan ini? Sebentar. Sorry, saya ulang ya. Katakan tadi. Jadi, eh, sering mendengar bahwa kita tidak cukup dibaptis dengan air, tetapi kita membutuhkan baptisan Roh Kudus yang sering disebut second blessing, berkat kedua. Jadi nggak cukup kita hanya percaya Yesus. Nah, tandanya apa? Baptisan Roh Kudus, ya bahasa roh. Nah, kalau di GKI, saya tidak pernah mendengar dalam sebuah kebaktian GKI lalu ketika proses baptisan terjadi lalu keluarlah bahasa-bahasa yang berbeda. Bapak Ibu pernah mendengar itu? Saya percaya tidak ada ya. Lah kalau gitu apakah di GKI tidak ada Roh Kudus? Nah ini, apakah Bapak Ibu Saudara masuk dalam kelompok yang galau atau pernah mendapatkan pertanyaan atau apa? Atau ya tuduhan begitu ya? Apalagi kalau diplesetkan GKI itu apa? Gereja kurang iman, makanya nggak ada Roh Kudus gitu ya. Jadi kayak begitu, gemes nggak sih? Yang GKI seperti Ibu Esther yang cucu dari pendiri GKI Jatim ini ya. OST Wisi Tiong ini rasanya kok nggak terima ya. Saya juga tidak terima meskipun bukan cucu dari OST gitu ya, singkatannya begitu. Pertanyaannya, apa ya iya? Nah, hari ini kita coba merenungkan apa memang iya di GKI itu eh, ada baptisan Roh Kudus? Apa GKI menerima baptisan Roh Kudus? Lalu apa sih sebenarnya tanda-tanda seseorang yang menerima baptisan Roh Kudus? Nah, itu yang kita mau lihat ya. Dan tentu nanti ada ruang untuk kita bisa berdiskusi. Nah, kita coba mau lihat dulu sebelum kita klaim mengatakan gereja kamu nggak ada Roh Kudus, gereja aku ada Roh Kudus gitu ya. Tandanya apa? Nah, ini kita mau tahu ya. Sebelum orang lain mengatakan kamu loh nggak sah karena kamu tidak dibaptis oleh Roh Kudus, kira-kira begitu ya. Nah, sebelum kita menjadi ragu, sebelum kita jadi nggak pede, lalu rame-rame hijrah ke gereja yang mengklaim dirinya baptisan Roh Kudus, atau mungkin anak kita juga bertanya itu, mari kita periksa terlebih dahulu. Apa sih makna baptisan itu? Nah, ini makna baptisan apa sebenarnya? Kita tahu bahwa kata baptiso bahasa Yunani aslinya itu berarti mencelupkan berulang kali, membenamkan, menenggelamkan. Ini arti harafiahnya ya. Membersihkan dengan cara mencelupkan atau merendam, mencuci, membersih dengan air, membasuh ini. Jadi ini aslinya harafiahnya, arti baptiso. Nah, dalam tradisi Yahudi yang dicatat juga dalam kitab Injil, sebenarnya baptisan banyak sekali berhubungan dengan pemahaman ini karena baptiso itu sendiri berarti membersihkan dari segala yang kotor, maka baptisan seringkali berhubungan dengan ritual penyucian. Salah satu contoh sebenarnya pada saat Yohanes membaptis itu menarik ya. Pada baptisan Yohanes yang ditekankan pertobatan yang mendahului ritual penyucian. Jadi Yohanes terus berkata, bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis. Nah, jadi bertobat itu ditekan. Mengapa ini penting? Dan ini menarik ya, karena pada masa Yohanes menyerukan pertobatan dan mengundang orang untuk dibaptis, pada saat itu undangan atau seruan itu justru terbuka bagi setiap orang, termasuk orang Yahudi. Kalau catatan Injil mengatakan di antara mereka ada loh orang Farisi yang dibaptis. Nah ini menarik, kenapa?
Karena sebelum itu sebenarnya pada masa itu baptisan itu umumnya diterapkan pada orang-orang bukan Yahudi yang bermaksud memeluk agama Yahudi. Selain kita tahu mereka harus disunat, rupanya ada juga ritual baptisan dengan pemahaman istilahnya menyucikan mereka dari kecemaran mereka sebagai orang, kalau kita bilang pakai bahasa orang sekarang, kafir gitu ya, dari kenajisan mereka dengan cara air. Jadi air itu menjadi simbol penyucian dan itu sudah biasa. Nah, ini menarik. Tapi Yohanes mengatakan apa? Ini menarik. Karena Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih besar daripada aku. Lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Kalau Yohanes mengatakan di depan, aku membaptis kamu dengan air. Dia menegaskan, itu tanda pertobatan. Jelas ya, baptisan Yohanes tanda pertobatan. Tapi ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, ini menarik ya. Dan ini juga diulang oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebelum ia naik ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 5 mengatakan apa? Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, sampai di sini, Bapak, Ibu, Saudara, berarti kita harus sepakat bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis akan terjadi. Dan ini juga diulangi dan dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus, itu terjadi. Jadi, kalau bisa dibilang begini, baptisan Roh Kudus itu bukan milik gereja tertentu yang mengatakan kami punya baptisan Roh Kudus, kamu tidak punya. Atau kita sebagai orang GKI mengatakan, wah sorry ya, aku nggak mau baptisan Roh Kudus. Itu kan sama dengan karismatik. Itu kan sama dengan Pantekosta. Kita mah nggak percaya baptisan Roh Kudus gitu ya. Nah, kira-kira kita tidak bisa mengatakan itu. Yang satu tidak bisa mengklaim bahwa baptisan Roh Kudus itu hanya ada di tempatku. Lalu kita juga tidak bisa mengatakan, sorry ya, no way, GKI tidak menerima baptisan Roh Kudus. Kira-kira gitu ya. Mengapa? Kita mau lihat. Apa sih makna baptisan Roh Kudus? Lalu dikatakan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Serem ya? Dengan api. Nah, menggunakan terminologi pemahaman harafiah kata baptiso, meminjam karena disebut baptisan Roh Kudus, maka kita boleh mengatakan begini. Roh Kudus membenamkan seseorang. Kan baptiso itu kan dibenamkan ya, menenggelamkan. Di depan tadi saya sebutkan menenggelamkan, membenamkan. Jadi kita bisa meminjam pengertian harafiah itu. Roh Kudus membenamkan seseorang dengan kehadirannya. Itulah baptisan Roh Kudus. Sampai di sini kita coba renungkan. Baptiso sendiri adalah artinya membenamkan, menenggelamkan untuk membersihkan. Nah, kira-kira ya, mencuci gitu ya, mencelup gitu ya. Nah, sekarang Roh Kuduslah yang membenamkan seseorang dengan kehadirannya. Nah, tujuannya apa? Memurnikan orang tersebut. Dan api sebagai simbol Roh Kudus yang menyucikan. Memang Roh Kudus seringkali simbol-simbol Roh Kudus itu seringkali tampak impersonal. Makanya seringkali Roh Kudus itu disalah mengerti. Roh Kudus itu dianggap sebagai kuasa. Jadi bukan pribadi. Padahal Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Ya, pribadi Tritunggal itu sendiri. Kenapa begitu? Karena simbol-simbol yang digunakan untuk Roh Kudus seringkali apa? Lidah-lidah api, tiupan angin ya. Jadi kayak lalu dianggap Roh Kudus itu sekedar kuasa. Bukan, Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Dan api, baptisan Roh Kudus, baptisan api itu menyucikan.
tandanya apa? Kalau seseorang dibaptis Roh Kudus, tandanya apa? Yang pasti adalah harusnya terjadi transformasi kehidupan. Nah, transformasi, apa perubahan? Transformasi itu satu perubahan yang signifikan, yang baik. Nah, saya berikan gambar ini sebagai ilustrasi. Bapak Ibu pilih mana? Yang kiri adalah anggur, yang kanan adalah cappuccino kali ya. Ya, cappuccino atau americano ya, cappuccino lah ya. Jadi kopi yang rasa susu gitu ya. Nah, mari kita celupkan roti ini. Kalau dicelupkan ke kanan, roti dicelupkan di cappuccino, jadinya apa? Rasanya apa? Rasanya roti coklat gitu ya. Rasanya roti kopi. Beda rasa kalau kita celupkan dicelupkan, dibenamkan ke kiri, ke anggur. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Nah, mengapa roti itu berasa cappuccino? Ya karena dia dibenamkan ke dalam cappuccino. Jadi rotinya masih terasa sih, rotinya tidak hilang. Beda sama cappuccino yang tidak ada roti gitu ya. Pastinya ada rasa roti, tetapi roti itu sudah bercampur rasa kuat, rasa cappuccino. Mungkin ada orang-orang tertentu, saya termasuk yang suka juga mencelupkan kalau biskuit, cookies itu ke dalam air ya. Nggak terlalu senang makan yang keras gitu ya. Nah, jadi udah kayak oma-oma, kayak senior di gereja ya. Nah, yang kalau kita celupkan roti ini ke dalam anggur, rasanya pasti berbeda. Rasa rotinya masih tetap ada, tapi berbeda kalau kita celupkan ke cappuccino atau kita tidak celupkan apa-apa. Beda juga kalau kita celupkan hanya ke dalam air. Nah, ini boleh menjadi ilustrasi ketika Roh Kudus, ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, dia sedang dicelupkan, dibenamkan di dalam kehadiran Roh Kudus. Bisa kita bayangkan? Maka harusnya apa? Seperti roti, ketika dicelupkan ke dalam cappuccino rasanya, ya rasa cappuccino, roti rasa cappuccino. Sama demikian, ketika saya dicelupkan, dibenamkan di dalam Roh Kudus, mestinya terjadi transformasi dalam hidup saya. Cara saya memandang segala sesuatu tidak akan sama seperti ketika saya tidak mengalami Roh Kudus dalam hidup saya. Saya beri contoh, satu saat ada seorang anggota kami, beliau sudah Tuhan panggil ya, 70 tahun kurang lebih waktu itu, Tuhan panggil, usianya tutup usia. Saya memanggilnya Kohde gitu ya, karena dia menganggap saya kayak adiknya ya. Belum 70 ya. Jadi saya juga lupa kami beda berapa, entah saya kok dianggap adiknya ya. Karena, oh ya, satu karena saya, Bapak Ibu kalau lihat wajah saya kan made in China gitu ya, di Glodok banyak model kayak saya gitu ya. Nah, karena saya kebetulan anggota jemaat ini dari suku Hakka. Hakka itu Bapak Ibu tahu ya, kalau orang Chinese Toto itu ngerti, Hakka itu orang Gek gitu ya. Nah, beliau juga seorang Hakka, meskipun udah campur antara Hakka campur apa gitu ya. Jadi kalau kami bilang orang Surabaya itu apa ampiang gitu ya, udah campuran gitu. Tapi dia bangga mengatakan saya Meme, jadi dia panggil saya Meme. Nah ini si Kode, saya kangen juga sama dia ya, sama istrinya semua kami baik. Suami saya dianggap ya juga adiknya gitu ya. Nah Kode ini cerita, waktu dia masih tinggal di Pasuruan. Tahun berapa ya saya nggak bisa bayangkan ya, tahun di mana masih gedung bioskop, orang masih nonton film di bioskop. Kalau sekarang udah nonton di YouTube, di Netflix, apa-apa ya. Nah itu di bioskop. Beliau bercerita, suka banget nonton film. Di kota Pasuruan pada masa itu hanya ada 3 bioskop atau 4 bioskop. Film yang diputar hari itu, dia pasti menonton di hari pertama. Kebanggaannya adalah kalau besok di sekolah dia akan bilang ini, kamu udah nonton enggak itu? Sundel Bolong. Misalnya nih contoh film-film masa itu kan gitu ya, atau Nyi Roro Kidul atau apalah gitu ya. Film kungfu juga belum.
aku udah nonton. Jadi kebanggaannya adalah bisa pamer ketika dia adalah orang pertama yang menonton. Lah saya tanya lah, kode misalnya bioskop A menunjukkan film pertama itu kungfu, bioskop B nyoror Roro Kidul atau apalah gitu. Lah kode nonton yang mana? Ya dua-duanya. Jadi hari itu dia bisa nonton, pernah katanya rekor, dia bisa nonton 3 film di 3 bioskop yang berbeda demi untuk menjadi penonton pertama. Iya, bisa Bapak Ibu bayangkan ya, saking maniaknya sama bioskop. Dan kebanggaannya bisa cerita dia udah nonton. Nah singkat cerita begini, dia sendiri cerita. Satu saat ketika dia merindukan Tuhan, sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Dia mengatakan benar-benar hidupku berubah. Aku itu loh, ngelihat bioskop, ngelihat lewat aja. Ya biasa tuh, ya kepengen nonton. Tapi ya cuman mikir, besok ulangan rek, enggak besok ae, gitu ya. Memahami ya. Jadi dia melihat bioskop yang tadinya begitu enggak, kalau nggak nonton itu rasanya nggak bisa, besok ulangan pun nggak soal buat dia. Tetap nonton. Jadi sudah betul-betul terikat. Kalau nggak nonton tuh kayaknya dunia ini apa kata dunia gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, tetapi dia ketika sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus berubah. Saya tanya lah, masih suka nonton? Ya nonton, tapi sudah rasional. Dia mulai berhitung. Besok aku ulangan, besok belum selesai PR, ya udah enggak gitu loh. Dia akan tunda itu. Nah, ini yang saya bayangkan ketika Roh Kudus ada dalam dirinya dan diri kita, maka yang ada di hidup kita apa? Apa bukan lagi aku, ini roti beda. Ketika roti itu dicelupkan ke dalam cappuccino, rasanya beda. Beda sama roti yang biasa. Saya bayangkan kalau diri saya ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, maka bukan lagi Linda. Seperti kata menghisapkan seseorang ke dalam tubuh Kristus. Ini penting. Kadang-kadang ini diabaikan oleh teman-teman Pentakosta. Mereka hanya fokus bahwa baptisan Roh Kudus membuat orang mampu berbahasa roh. Hanya di situ. Padahal baptisan Roh Kudus punya makna menghisapkan seseorang masuk ke dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu, kalau kita dibaptis air ya, anak juga ya. Ketika seorang anak dibawa untuk dibaptiskan air di gereja GKI Taman Aries, maka dia anggota mana? Anggota GKI Taman Aries. Begitu kan ya? Anggota GKI Manyar kalau dia dibawa. Jadi seorang anak pun anggota gereja. Kita tahu, kita bilang dia anggota baptisan. Nah, baptisan menghisapkan anak kita menjadi tubuh Kristus. Melalui baptisan air yang kelihatan, dia dimasukkan menjadi anggota gereja yang kelihatan juga. Tapi ada perkara yang disebutkan oleh Paulus, Rasul Paulus, yang disebut kita dibaptiskan di dalam satu roh. Lengkapnya dia mengatakan, sebab di dalam satu roh, kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita dibaptis di dalam satu roh, kita dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi baptisan Roh Kudus menghisapkan kita menjadi anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus tidak terbatas mau GKI, mau GPIB, mau gereja GBI. Ketika dia dibaptiskan Roh Kudus, dia masuk sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita dihisapkan oleh Roh Kudus menjadi anggota tubuhnya. Dan ini perkara yang luar biasa. Kalau dilanjutkan, kalau menurut Paulus menyebut bahwa oleh Roh Kuduslah kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa.
Ya Aba, ya Bapa. Oleh Roh kita diangkat menjadi anaknya dan menyebut Allah sebagai Aba dan Bapa. Aba Bapa sama ya, Aba Bapa. Nah, ini menarik. Roh Kudus yang menghisapkan kita menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, pertanyaannya, kapan terjadinya baptisan Roh Kudus itu? Menurut Bapak Ibu, saya izin minum ya. Kapan terjadi baptisan Roh Kudus itu? Kita bisa menduga di sini. Seharusnya pada saat seorang percaya kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin seseorang percaya kepada Yesus kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Yesus mengatakan, saya baca, mari kita baca ya. Di layar tidak ada. Yohanes 14 ayat 26. Maaf, mulai dari ayat Yohanes 15 ayat 26, ayatnya sama tapi pasalnya beda. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi yang membuat kita mengenal Yesus karena kesaksian Roh Kudus. Baru kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus bersaksi tentang Kristus dan membimbing kita untuk percaya kepada Dia. Jadi kapan terjadi baptisan Roh Kudus? Ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang kadang mungkin tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi apakah lalu baptisan Roh Kudus manifestasinya adalah bahasa roh? Belum tentu. Karena tidak harus. Karena apa? Karena yang penting ketika seseorang ditenggelamkan, dibaptiskan ditenggelamkan. Yang penting adalah, yang pasti adalah tanda kehadiran Roh Kudus adalah transformasi dalam hidupnya. Yang kalau menggunakan istilah Paulus dalam Galatia, harusnya buah roh itu terjadi. Nah, ada 3 ayat yang tampaknya jadi polemik, yang seringkali menjadi dasar bagi kelompok tertentu. Kelompok saya sebut aja Neo-Pentakosta, untuk mengatakan bahwa Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus itu second blessing. Jadi nggak cukup seseorang dibaptis air, dia harus dibaptis Roh Kudus. Ada 3 bagian, 3 teks yang kita mau coba lihat ya, sehingga saya berharap kita bisa menyimpulkan, membandingkan teks ini, kita bisa menyimpulkannya. Bolehkah saya meminta seorang bapak membaca Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17? Bolehkah seorang bapak membantu? Atau kalau yang siap, seorang ibu juga tidak apa. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ayat 14 ya. Ya, betul. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya dia di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, baik. Terima kasih. Kita lihat bagian lain lagi untuk kita bandingkan. Bolehkah kembali Pak Daniel membaca Kisah Para Rasul 19 yang tadi ditandai ya Bapak Ibu Alkitab kita? Bisa. Kisah 19, 2
ayat 2 sampai ayat 6. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel. Satu lagi kita baca Kisah Para Rasul pasal 10. Bolehkah seorang ibu kali ini membaca ayat 44 yang tadi jangan ditutup ya, diberi tanda. Kisah 10 ayat 44 hingga 48. Jika sudah bertemu, bolehkah seorang ibu membaca? Boleh Bu, saya bacain ya Bu. Ya, terima kasih. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus, dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Ya, Bapak Ibu kalau baca 3 teks ini bingung tidak? Kalau kita bandingkan ya dengan hati-hati, dengan teliti, kita akan melihat perbedaan-perbedaan di antara 3 teks ini. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 14-17 dicatat bahwa Filipus di Samaria pada waktu itu kemudian muncullah kedua rasul, ya dikatakan rasul-rasul datang. Lalu mengatakan apa? Di sini mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Jadi Rasul Petrus jadi 12 murid Yesus disebut 12 rasul. Rasul Petrus dan Yohanes lalu bilang apa? Ternyata apa? Mereka dikatakan hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, belum menerima Roh Kudus. Jadi dibaptis dalam nama Tuhan Yesus tapi belum menerima Roh Kudus. Tapi di Kisah 19 berbeda lagi ya, Bapak Ibu, ini adalah Paulus di Efesus. Ceritanya beda lagi. Di sana dikatakan mereka sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Mereka belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Makanya mereka tidak menerima Roh Kudus. Nah, ini berbeda ya. Ini menarik. Jadi baptisan yang diterima sebelumnya oleh jemaat di Efesus atau orang-orang di Efesus, menurut catatan Paulus, ini Paulus yang berkunjung ke sana, adalah baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Tapi belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu mereka belum menerima Roh Kudus. Di sini tampak baptisan Yesus dan menerima Roh Kudus seolah paralel. Jadi karena tidak dibaptis dalam nama Yesus, hanya dibaptis dalam baptisan Yohanes, maka belum terima Roh Kudus. Tapi di Kisah Para Rasul 8 sudah dibaptis dalam nama Yesus, tapi belum menerima Roh Kudus. Nah, ini menarik ya, kayaknya berbeda. Beda lagi, bingung lagi di Kisah 10. Kisah 10 itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu Petrus disuruh Tuhan untuk ke rumah Kornelius. Kita tahu kisah itu ya, sering dibacakan dalam leksionari.
Bagaimana Petrus semula menolak karena karena tahu bahwa Cornelius orang Romawi, perwira Romawi yang pastinya kan najis ke rumah mereka, orang-orang ini yang dianggap kafir. Tapi Tuhan mengatakan apa yang sudah kukatakan takhir, kamu tidak bisa bilang itu najis, kira-kira gitu ya. Datanglah Petrus ke sana dan betul dia melihat apa yang terjadi. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan atas Cornelius. Kalau Bapak Ibu tadi lihat ya, mereka bisa luar biasa dicurahkan Roh Kudus atas Cornelius dan keluarganya. Sehingga akhirnya Petrus mengatakan, lah kalau begini bagaimana mungkin kita, dia mengatakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang ini dengan air, sedang mereka telah menerima Roh Kudus? Bagaimana kita memahami 3 teks ini? Ini cukup menarik dan cukup debatable ya. Jadi tapi kita tidak punya cukup waktu sangat detail, tapi kita bisa melihat dengan baik begini Bapak Ibu. Karena ini teks ini sering digunakan sebagai klaim dari kelompok teman-teman kita yang berbeda ajaran yang mengatakan ini loh buktinya. Bapak Ibu, kalau mereka mengatakan bahwa baptisan roh itu harus ditambahkan, kamu kalau dibaptis air nggak cukup, harus baptisan roh. Mereka menganggap baptisan roh itu second blessing ya, anugerah berikutnya. Kalau demikian, Bapak Ibu bisa tunjukkan Kisah 10. Karena di Kisah 10, Cornelius dan keluarganya sudah menerima Roh Kudus. Baru mereka dibaptis. Nah, gimana cara menjelaskannya? Ya, ini menarik. Tapi setidaknya kita boleh menyimpulkan begini. Jangan pernah lupa, ini konteksnya di jemaat perdana. Di mana pada saat itu Kisah Rasul 2 dicatat, itu peristiwa itu sangat-sangat baru buat mereka. Kisah 2 di mana Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api, lalu Tuhan berikan bahasa-bahasa baru buat mereka. Itu pengalaman itu baru terjadi. Jadi ketika gereja masih sangat muda, sehingga banyak hal, dan jangan lupa juga Lukas bukanlah seorang teolog yang mencoba membuat sebuah seperti sebuah konfesi gitu ya, seperti kita punya konfesi, sebuah rumusan pengakuan iman. Dia bukan teolog, dia adalah seorang dokter yang melakukan penelitian berdasarkan apa yang ia dengar. Dia sebut itu kan dalam Injil Lukas. Yang membuat Kisah Rasul, yang menuliskan Kisah Rasul sama dengan Injil Lukas. Maka kalau di Kisah Rasul dimulai dengan begini. Dalam bukuku yang pertama, nah itu maksudnya Kisah Rasul gitu ya. Dalam bukuku yang berikutnya, nah itu bersambung. Nah itu orangnya sama Lukas dan disebutkan di Injil Lukas. Setelah aku meneliti, mendengar dari banyak saksi, kira-kira begitu. Jadi bisa dibayangkan di kepala Lukas tidak bermaksud menyusun ajaran tata gereja, bukan. Dia mencatat apa yang dia rekam dari kesaksian orang-orang. Yang dia catat apa? Sesuatu pengalaman-pengalaman ajaib, salah satunya adalah ini, yang tidak bisa diartikulasi oleh jemaat, oleh orang-orang pada masa itu, sesuatu yang kadang-kadang bertumpang tindih. Istilah baptisan roh, kemudian istilah dipenuhi roh, itu kadang-kadang bertumpang tindih dan kita sangat mengerti. Karena apa? Karena Lukas dan gereja perdana tidak sedang membuat sebuah ajaran. Yang pasti adalah kita tahu di kemudian hari apa yang dirumuskan oleh Rasul Paulus itu jauh lebih matang. Karena dia memang menuliskan ajaran, ya. Jadi Paulus ketika menuliskan suratnya, dia mengajar. Jadi bisa dibilang itu teologi Paulus. Ajaran yang dirumuskan oleh Paulus, sistematika ajarannya Paulus, kita bisa mengerti apa yang ditulis Paulus ini bisa kita pegang. Apa itu? Bahwa di dalam dia juga, Paulus mengatakan, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Distempel, dimeteraikan yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya
dalam yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ini Paulus tulis dalam Efesus. Efesus itu banyak rumusan-rumusan yang sangat berharga ya. Jadi Paulus menulis sangat sistematis pemikiran-pemikiran yang merupakan kristalisasi, sistematika. Yang ditulis oleh Lukas adalah peristiwa sejarah dalam penelitian dia. Jadi kalau bisa kita bilang begini, pada saat itu pekerjaan Roh Kudus memang mengalami proses pada orang-orang di gereja perdana. Dan itu nggak masalah. Ada orang-orang tertentu yang belum mengerti dengan baik tentang Roh Kudus. Mereka hanya mengerti baptisan Yesus. Oke. Maka apa? Maka rasul-rasul memberikan kepada mereka bukti. Ini loh Roh Kudus ada. Dan buktinya apa? Mereka bermanifestasi. Dan itu sangat dibutuhkan pada masa itu. Untuk mereka mengerti firm. Sebagai gereja perdana, sebagai murid mula-mula mereka firm. Oh iya, Roh Kudus ada. Apalagi Filipus di Samaria itu lalu muncullah siapa tuh? Yang tukang tenung itu tidak disebut dalam Efesus, Filipus di Samaria di Kisah Rasul 9 tidak disebut manifestasi apa yang ditunjukkan oleh murid-murid pada saat itu. Setahu saya tidak disebutkan. Tapi saya percaya manifestasi yang ditunjukkan itu sesuatu yang membuat sampai si Simon itu ya di sini Simon itu tertarik. Jadi tampaknya mungkin bernubuat. Jadi mereka bisa bernubuat itu kayak kalau buat Simon yang seorang yang tenung dia merasa wah ini kayak apa indera keenam apa istilahnya orang ini bisa mengatakan hal-hal yang ada di depan itu kan keren banget. Wah kalau gini aku bisa jadi tukang ramal karena itu dia merayu untuk bisa mendapatkan Roh Kudus itu supaya dia bisa ngeramal kira-kira gitu ya. Jadi kebayang ya Bapak Ibu. Jadi tampaknya tanda ajaib itu memukau sehingga Simon kepengen. Tapi itu memang kita sangat bisa mengerti ketika itu dilakukan. Kalau kita melihat ini ya, Kisah 8 itu kita sangat bisa mengerti. Berbeda dengan Kisah 19. Pada waktu itu ketika Paulus di Efesus, Paulus perlu menjelaskan tentang baptisan Yohanes, itu baptisan pertobatan. Yang kamu butuhkan baptisan Yesus. Karena dengan Yesus hadir, maka Roh Kudus akan hadir. Dan berbeda lagi ketika Petrus mengalami fenomena di depan mata dia. Orang yang belum dibaptis dalam nama Yesus bisa terima Roh Kudus. Nah, ini pengalaman yang menarik Bapak Ibu. Jadi yang kita mau katakan sebenarnya mau apa? Roh Kudus dan Kristus itu satu. Kita tidak bisa memisahkan. Ketika saya menerima Yesus, maka saya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah jaminan bahwa saya akan mengalami penebusan seutuhnya. Maka, kalau boleh kita bilang, apakah di GKI ada Roh Kudus? Ya, ini pertanyaan ya. Kan kegelisahannya ketika dituduh GKI tidak ada Roh Kudus. Nah, ini pertanyaan. Kita dengan cepat melihat GKI dan Roh Kudus. Wah, ya, judulnya kalau boleh subjudulnya begitu. Bagaimanapun kita harus melihat konfesi GKI. Karena ini rumusan pengakuan iman kredo kita, penghayatan jati diri kita. Di dalam frasa 1, pengakuan konfesi GKI, paragraf 1, disebutkan dengan jelas di awal, dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaharuan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristus Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan keberbagai warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Ini paragraf 1 dengan jelas mengatakan, kita ada karena Roh Kudus. Ini dijelaskan lebih jauh. Kalau kita lihat penjelasannya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu hakikat di dalam 3 pribadi yang berbeda, tapi juga bersekutu di dalam kekekalan melalui relasi kasih yang akrab. Ini penjelasan konfesi. Paragraf 1 yang tadi saya baca, yang kita baca di depan. Nah, persekutuan kasih itu terarah secara melimpah dan tanpa syarat kepada seluruh ciptaan.
Nah, ini yang saya garisi merah, berikan tanda merah. Karya ilahi tersebut merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak terpisahkan. Karena itu berarti baik penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, maupun pembaharuan masing-masing merupakan karya dari ketiga pribadi ilahi itu secara bersama-sama. Kita tidak bisa pisahkan. Kalau kita bicara Kristus, kita bicara Roh Kudus. Kalau kita bicara Bapa, kita bicara Kristus, kita bicara Roh Kudus. Nah, ini penjelasan konfesi. Sorry, kecepatan. Dan akhirnya kalau kita melihat di dalam konfesi kita, GKI dan Roh Kudus, kami percaya kepada Roh Kudus. Paragraf 14 sampai 17 saya kutip, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah. Sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Ini tidak mungkin kita lakukan, mengerjakan misi kerajaan Allah. Tidak mungkin kita lakukan kalau bukan Roh Kudus yang membaptis kita, mencelupkan kita, sehingga karya Roh Kudus nyata melalui kita. Jadi kalau kesimpulannya, apakah GKI menerima baptisan Roh Kudus? Ya. Tapi tidak seperti yang dipahami oleh teman-teman dari kelompok yang menganut paham bahwa baptisan Roh Kudus itu tandanya adalah bahasa roh. Dan itu second blessing. Baru bisa diterima setelah orang dibaptis air. Jadi kalau kamu cuma dibaptis air, dikata teman kita, nggak cukup. Bukan. Bahkan mungkin terjadi seseorang sudah dibaptis Roh Kudus sebelum dia dibaptis air. Sebelum dia di gereja dibaptis. Mengapa? Pada saat dia percaya, sesungguhnya Roh Kudus telah menghisapkan dia menjadi anggota tubuh Kristus. Gereja yang kudus dan am. Jadi kita menerima baptisan Roh Kudus, tetapi tidak dalam definisi seperti yang disampaikan teman-teman Pentakosta, Neo Karismatik, Karismatik yang klaim bahwa harus tandanya bahasa roh. Nah, tentang bahasa roh, saya percaya bahasa lidah itu besok ya akan ada topik itu. Kita tidak bahas malam ini. Tentunya besok akan lebih dalam. Saya sampai di sini, mungkin ini lewat 30 menit ya Bu Esther ya, sedikit lewat. Saya akhiri dulu. Saya serahkan kepada Bapak Pak Penatua Kus ya, yang akan Kusmantoro yang Ya, akan memandu ya, untuk baik. tanya jawab ya, Pak Teja. Saya tutup dulu ya Bapak Ibu, Saudara. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini tema-tema menjelang Pentakosta yang dibawakan oleh di GKI ini memang agak spesial ini. Makin lama makin seru saja ini. Ini juga dari kemarin Ibu pertanyaan itu makin lama makin seru-seru juga. Jadi ini sekarang kesempatan kita untuk bertanya jawab, diskusi dengan Ibu Pendeta Linda. Nah, untuk supaya teratur, kita mulai dengan 3 pertanyaan ya. Jadi siapa yang mau bertanya silahkan Ya, langsung. saya Pak mau tanya dulu Pak. Bicara. Saya Pak. Iya, iya. Ya, Pak. Ronald Oh iya. Pak Ronald dari mana nih ya? dari wilayah Wilayah 2. kedua. Wilayah 2. Oke. Ya, Yes, Pak. ya. Jadi Ibu Pendeta Linda ada 2. Yang pertama kembali kepada Injil Matius 3 ayat 11. Jadi aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, maksudnya ia di sini kan ada Tuhan Yesus ya. Yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, di sini ya saya lihat kalau siapa
Yohanes itu membaptis dengan air. Air itu kan sebagai media ya, media baptis. Nah, kalau di sini kemudian iya, maksudnya Tuhan Yesus akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Berarti kan Roh Kudus ini hanya sebagai media, ya, ya kan? Aku membaptis kamu dengan air, sedangkan nanti Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, ya kan? Padahal sebenarnya kan yang saya tangkap tadi Roh Kudus itu yang sudah membaptis kita, mencelupkan kita kan. Nah, yang kedua pertanyaan saya adalah sebenarnya berarti kapan sebenarnya baptisan Roh itu terjadi? Artinya sebelum kita dibaptis, uh, yang biasa kita dibaptis di gereja dengan apakah itu dengan percik ya di gereja pada waktu kanak-kanak misalnya atau sudah dewasa. Sebelum terjadi baptisan itu sebenarnya kita juga sebenarnya sudah bisa mengalami baptisan Roh Kudus itu ya Bu ya. Apakah seperti itu? Uh, itu itu dua pertanyaan yang Ya, saya mau tanyakan. Jadi sebenarnya persisnya baptisan Roh Kudus itu kapan sih terjadi di dalam uh, uh, kehidupan kita gitu ya? ya Kalau Pak memang Ronald kita sudah cukup menerima itu, ya itu aja dua jelas maksud. pertanyaan karena waktunya Ya, cuma dua batasin. itu aja. Ya, nanti Ibu tunggu 2 orang lagi ya supaya bisa dijawabnya lebih terstruktur mungkin. Jadi nanti kalau yang lain tanya nggak bolak-balik gitu. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Ayo, tidak ada? Ya, kalau nggak ada, Ibu boleh Pak Kos, silahkan saya mau jawab tanya tadi. Pak Kos. Ya, silahkan. Bu Linda, saya mau tanya, kalau saya mendengar orang yang katanya mereka berbahasa lidah, itu saya mendengarnya itu kata-katanya itu seperti itu dan diulang-ulang-ulang-ulang. Orang tertentu ngomongnya seperti ini, orang tertentu ngomongnya seperti itu, tapi diulang-ulang-ulang-ulang-ulang. Apakah mereka memang memang seperti itu at- atau bagaimana gitu sebetulnya bahasa lidah itu? Nanti minggu depan ya akan dibahas. Ya, Bu. Ya, Bu Tina, makasih. Satu lagi, silahkan. Nanti dijawab sekalian sama Ibu Pendeta. Nggak ada? Yuk, kalau gitu silakan Ibu. Kalau saya perhatiin tadi sudah dibahas sebetulnya ya di dalam. Iya, iya. Silakan Ibu. Tentang bahasa Singkat lidah saja. berarti saya tidak perlu jawab ya Pak. Kalau kalau besok akan di itu ya. Ibu besok ulang bisa ya. Pertanyaannya besok ya Pak ya, bukan minggu Besok depan ya. Besok, besok. Besok. Betul, Besok betul, ya. besok. Iya. Nanti tapi memang iya Bu, sedikit aja sharing. Saya menemukan jangan bayangkan bahwa orang GKI tidak berbahasa lidah. Saya tahu betul bahwa mereka ada, tetapi mereka tidak akan menggunakan dalam ibadah. Memahami dengan baik, nanti besok semoga lebih jelas ya, bahwa memahami dengan baik bahwa itu bukan untuk seperti yang disebut oleh Paulus itu, bukan untuk di show off gitu ya. Jadi kalau ada yang berulang tuh ada yang benar-benar Pak Bu, benar-benar itu ya begitu. Tapi yang abal-abal juga ada gitu. Abal-abal apa yang cuman meniru orang juga ada dan itu banyak karena mau menunjukkan bahwa bahwa istilahnya mau menunjukkan ini loh aku gitu ya. Jadi karena sangat menekankan di situ. GKI kan tidak menekankan di situ. Nah, jadi artinya itu bukan satu-satunya yang paling penting dalam karunia roh. Nah, itu semoga besok lebih jelas. Tapi Ibu bisa tanya besok. Nah, tentang Pak, kalau dibilang Roh Kudus itu media, mungkin ini keterbatasan bahasa ya Pak.
Nah, makanya tadi saya sempat sebutkan, kadang-kadang Roh Kudus itu disalahpahami. Seperti karena dikatakan Roh Kudus dalam bentuk tiupan angin gitu. Lalu dianggap Roh Kudus itu identik angin, dan kebetulan pneuma itu nefes itu juga se, se apa sedekat dengan angin gitu. Jadi lalu dianggap sama. Nah, jadi istilahnya tidak bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Saya ingin mengajak kita melihat ya Yohanes. Bentar, saya setidaknya ini menolong kita untuk melihat bahwa Roh Kudus itu pribadi. Sebentar. Aku akan ayat Yohanes 14 ayat 16 hingga ayat 17. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa. Ini aku Kristus ya. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penolong yang lain yang di sini disebut parakletos, ya, kalau dalam bahasa aslinya parakletos. Ini menarik. Parakletos itu dari kata para dan kaleo. Kletos, kaleo, kata dasar kaleo ya. Pengembangan dari kata kaleo. Turunan dari kata kaleo. Nah, kaleo itu dipanggil. Jadi kalau parakletos itu sebenarnya terjemahannya adalah penasehat. Jadi orang yang dipanggil menjadi penasehat. Ya, kaleo ya. Dipanggil menjadi menolong kita. Dan itu umum pada masa itu. Jadi misalnya nih, saya bisa saja memperkenalkan Bu Esther adalah parakletos saya. Artinya apa? Ya, beliau penasehat saya. Itu biasa. Kalau sekarang diprofesikan ya penasehat hukum dan kita bayar. Kalau dulu enggak, pemahamannya lebih kepada orang yang kita bisa percaya. Jadi kalau saya sampai memperkenalkan Bu Esther adalah parakletos saya, itu artinya apa? Saya percaya pada Bu Esther bahwa beliau punya kemampuan hikmah dan melindungi saya. Istilah gitu, saya nggak akan dirugikan oleh dia. Kalau dia kasih nasihat, Bu Esther kasih nasihat, parakletos saya kasih nasihat, itu pasti baik buat saya. Dan beliau di dalam pemahaman saya adalah orang yang harus kita punya kemampuan lebih, bocor ya, punya kemampuan lebih daripada saya. Saya membutuhkannya. Nah, itu pemahaman parakletos. Nah, di sini digunakan kata yang sama. Tapi parakletos ini disebut yang lain. Nah, lain itu menunjuk siapa? Lain dari Bapa, lain dari aku. Aku meminta apa? Aku minta kepada Bapa. Nah, ini menarik ya. Di sini digunakan kata alos. Bapak Ibu, bahasa Yunani itu sangat kaya. Kalau bahasa Yunani bilang the other, lain, yang lain, itu bisa hitelos, bisa alos. Hitelos itu gini. Ini di depan saya mouse. Saya kalau bekerja dengan laptop masih tetap butuh mouse. Kalau pakai ini kadang-kadang agak nggak nyaman pakai mouse. Di kiri saya ada handphone. Ini fungsinya berbeda. Ini lain dengan ini. Mouse hitelos dengan handphone, smartphone. Ini hitelos. Saya punya arloji. Saya punya tablet, lengkap deh ya. Saya bawa, nggak kelihatan di sini. Atau botol minum. Ini saya bisa minum, arloji tidak bisa saya minum. Ini hitelos. Dua benda dengan fungsi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, yang disebut alos itu beda. Alos itu susah dijelaskan ya, karena itu perbandingannya sulit ya. Alos di sini mengatakan si penolong itu, parakletos itu, alos yang lain dengan Bapa, dengan aku yaitu Kristus, tapi sama fungsinya. Apa ya? Sama gitu ya. Jadi alosnya bukan kayak botol minum dengan handphone.
Ini hitelos. Nah, ini menarik. Jadi Yesus sedang memberikan kepada murid-murid sebuah pengajaran dalam percakapan panjang bahwa Roh Kudus adalah Allah. Tetapi dia bukan Bapa, dia bukan Anak. Ini kalau kita bicara Tritunggal sih. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus dia juga tidak. Tapi memang ada keterbatasan bahasa kalau dikatakan membaptis dengan Roh. Kelihatannya disetarakan, Bapak tadi mencoba menyetarakan membaptis dengan air. Jadi air media, membaptis dengan Roh Kudus. Enggak, Pak. Jadi karena jelas-jelas murid-murid juga tahu Roh Kudus itu pribadi. Dalam proses mereka mengenal bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dan kapan terjadi baptisan Roh Kudus? Tadi saya katakan pada saat orang percaya. Kapan itu? Bisa terjadi ketika ada seorang sudah dewasa baru dibaptis air. Saya beberapa kali mengajar katekisasi dan melayani baptisan orang yang sudah dewasa. Bahkan ada yang sudah 50 lebih. Nggak apa-apa. Mungkin dia sudah dibaptis Roh Kudus sebelum pendeta melakukan baptisan air. Yang buat dia percaya. Dan saya sangat menghargai ya orang-orang yang menjadi percaya dibaptis di usia dewasa. Karena pasti pergumulannya tidak sederhana. Kecuali kalau kita masih anak-anak ya, masih remaja itu ya, mungkin agak sederhana ya, karena mau menikah dengan orang Kristen. Tapi kalau udah dewasa, saya tahu persis. Mereka mengatakan, saya ini sudah dari dulu tuh saya sembayangan, istilahnya punya kepercayaan lain. Lalu mengerti Yesus tuh saya ini betul-betul belajar. Belajarnya itu saya tahu serius. Ada yang seorang opa yang dulunya beliau itu bisa dibilang semua agama buat dia bullshit gitu ya. Bisa dibilang kalau istrinya bilang dulu dia tuh cuman nggak disebut aja dia tuh ateis gitu ya. Terus ketika sudah pensiun, suatu saat ketika hujan deras, istrinya yang bilang ya, Bu Linda, dia sebut nama suaminya, ini Bu, mau dibaptis Bu. Oh ya, ikut katekisasi mau katanya. Nggak tahu kok moro-moro gitu. Mungkin berasa ya waktu hujan deras. Jadi ceritanya hujan deras, ada petir, lalu bapak itu cerita sama anaknya, sama istrinya, di gereja kalau mau dibaptis caranya kayak apa? Jadi lucu ya. Jadi saya membimbing bapak ini, Tuhan sudah panggil ya usia 80, ketika beliau usia 70. Menarik sekali, beliau mencatat Alkitab dengan sangat rajin. Jadi sangat sungguh-sungguh. Jadi dia tunjukkan hasil catatannya, minta saya periksa. Itu sudah lama sebelum kita mengenal Zoom. Minta begini, Bu Linda ini sudah benar nggak catatan saya? Yang saya tangkap ini benar nggak? Dia serius banget. Opa ini serius banget. Nah, saya sangat mengagumi orang-orang yang saya percaya Roh Kudus sudah terlebih dahulu membaptis dia. Yang membuat dia punya kerinduan yang sangat dan sangat serius belajar Alkitab. Padahal waktu mudanya, I don't care ya. Aku nggak peduli hal-hal. Nah, ini Bapak semoga menjawab, kapan terjadi baptisan Roh Kudus? Kita tidak tahu. Pada saat seseorang percaya, bisa terjadi bahkan sebelum dibaptis gereja atau setelah, bisa nggak? Mungkin dia dibaptis air cuma formalitas gitu ya, karena keluarganya Kristen ya udahlah, atau karena mau menikah gitu ya, mau menikah dengan orang Kristen supaya bisa diberkati di gereja, udahlah dibaptis, tapi dia betul-betul baru dibaptis Roh Kudus. Mungkin setelah itu karena dia percaya sungguh-sungguh, benar-benar pada yang kemarin-kemarin cuma dia formalitas. Mungkin kita tidak tahu. Ya, semoga menjawab, Pak. Ya, terima Ya, kasih. baik. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Kesempatan terakhir. Masih Eh, adakah? Tanya Pak, Ya, Ibu silakan Linda, langsung Bu. Ya. bagaimana kalau seseorang sudah dibaptis, lalu dia pindah denominasi, lalu disyaratkan untuk baptis ulang, dan akhirnya orang ini menjalankan baptis ulangnya gitu. Bagaimana menurut pandangan GKI gitu, ini salah apa enggak, atau bahkan menurut pandangan Tuhan sebetulnya ini dosa enggak gitu? Ya, konteksnya sedikit beda ya. Ya, ada lagi yang lain? Kalau ada satu lagi, nanti dijawab sekalian. Pak Ko, saya mau ada pertanyaan lagi. Kalau boleh Pak? Silakan. Nah, Bu Linda, kalau menurut pemahaman saya, seseorang kalau dibaptis itu kan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, menurut pemahaman
saya, berarti saya itu sudah dibaptis dengan Roh Kudus gitu. Apakah itu eh, betul gitu loh, eh, pemahaman saya seperti itu. Jadi saya bisa menjawab kalau ada orang bilang kamu harus dibaptis Roh Kudus, kan saya bisa menjawab saya kan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya Bu, silakan dijawab sekaligus Bu Pendeta. Saya jawab dari belakang dulu ya, Bu Tina ya, tentang itu. Betul, Bu. Asalkan Ibu tidak pura-pura waktu dibaptis. Jadinya gini, artinya pura-pura dalam arti gini. Ya wis lah dibaptis karena apa? Oh, keluar omongan Surabaya. Ya wis lah, orang Surabaya bilang gitu ya. Formalitas Ya tadi. sudahlah, aku dibaptis gitu ya. Karena apa ya? Karena aku mau menikah gitu ya. Tapi sungguh-sungguh baru percaya Tuhan itu mungkin setelah berapa tahun menikah. Mungkin ada yang terjadi begitu ya. Dan asalkan ibu betul-betul percaya, nggak masalah. Ibu memang itu diteguhkan. Jadi istilahnya peneguhan oleh pendeta itu semacam afirmasi terhadap cinta yang ibu sudah kayak kita menikah dulu, Bu. Ketika menikah kan cinta dulu toh. Terus diafirmasi dengan tuh dikasih apa cincin itu kan tanda tanda cinta itu, tapi kan tidak menggantikan cinta itu sendiri. Jadi artinya baptisan yang ibu terima di gereja itu asalkan ibu sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh, kita percaya betul. Jadi ibu bisa mengatakan itu tidak masalah. Loh, aku loh sudah percaya Yesus, aku sudah dibaptis dan sudah dikonfirmasi ketika aku dibaptis oleh pendeta dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kita nggak apa-apa ngomong begitu. Nah, pertanyaan Bapak tadi, tadi Ibu ya, atau yang menanyakan bagaimana kalau Ibu Ibu, ya, Ya. maaf saya tadi Iya, lupa. Ibu. Ibu soalnya suaranya sempat feedback ya. Jadi Ibu kalau misalnya ada kita bisa melihat dari sudut kita deh cara pandang GKI. Kalau ada teman kita dari gereja Katolik, ada yang dari gereja Pantekosta yang telah menerima baptisan selam, itu kan kita tidak baptis ulang. Mengapa? Karena kita mengakui ketika mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mau baptis selam, mau baptis percik, buat kita yang nyata adalah bahwa dia Roh Allah sudah bekerja dan apa istilahnya, mengesahkan bahwa di dalam nama Bapa ada Roh Kudus dan itu cukup. Kita tidak meminta. Ketika kita meminta ulang, itu berarti apa? Ketika gereja-gereja tertentu meminta ulang, berarti menganggap bahwa ada yang sudah dilakukan di baptisan sebelumnya tidak sah. Karena mereka mau mengatakan sebenarnya itu. Jadi mau misalnya ada teman nih sudah dibaptis GKI lalu diminta dibaptis ulang. Itu berarti apa? Baptisan GKI dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dianggap tidak sah. Kita bisa mengatakan pada teman, memang kamu dulu waktu dibaptis, kamu serius nggak? Oh ya serius, di GKI saya serius. Nah terus dianggap tidak sah, kira-kira gimana? Kita bisa guyon gitu ya. Ya nggak mau berarti gitu. Saya ingat ada satu orang anggota kami, ketika itu, oh maaf bukan anggota kami, anggota GKI lain, tapi sering ke kami, simpatisan ya, sudah lama sekali. Ketika dia satu saat berada di Papua, dia berada bekerja di Papua dan dia bergabung ke satu gereja, bukan seajaran. Dia tidak menemukan gereja yang cocok, akhirnya menemukan gereja yang memang saya nggak sebut namanya, tapi memang jelas karismatik. Dan dia ingin pelayanan. Lalu disuruh baptis ulang. Dan dia kekeh menjelaskan. Ini juga ada satu kawan di Jakarta juga mengatakan itu. Saya jelaskan. Saya menghayati baptisan saya dalam nama Bapak Anda dan Roh, dan itu tidak main-main. Saya tidak mau dibaptis ulang. Apa bisa saya tetap pelayanan? Dia menjelaskan. Saya mengerti dengan baik baptisan saya. Akhirnya tidak baptis ulang. jadi dia nggak boleh. Dan dia cerita. Kemudian dia balik lagi ke Surabaya dan dia cerita dengan syukur ya, untung aku udah dibaptis ulang. Tapi aku ya ikut pelayanan dia karena apa? Dia ingin punya komunitas karena dia masih muda, dia butuh karena dia perantau di Papua, dia butuh komunitas yang bisa dia percaya, dia masuk ke gereja, dia tahu kalau hanya hadir kebaktian dia tidak akan kenal. Maka dia mau pelayanan waktu itu multimedia, dia suka. Nah, itu ceritanya itu awalnya dan itu. Jadi mereka pun menghargai karena mereka tahu mau nggak mau kan orang ini tahu dengan jelas makna baptisan.
Kira-kira begitu. Ya, baik sekalian. Ya, semoga Ya, menjawab Ibu. terima Baik, kasih terima Bu kasih Ibu Linda. Pendeta. Eh, Terima kasih Bu Ya, Kali Linda. waktu kita terbatas. sama-sama. Jangan lupa besok akan lebih seru lagi. Jangan ketinggalan. Ini seri-seri yang membuat kita dewasa di dalam pergaulan di apa? Di teman-teman Kristen kita ya, saudara sekalian. Baik, saya serahkan waktu balik ke Ibu siapa? Terima kasih Pak. Ya, ya, Terima silakan. kasih Pendeta Linda. Sungguh sangat banyak Sama-sama Ibu. menjawab pertanyaan dalam hati yang tadinya cuma bisa ditanyakan dalam hati. Terima kasih Bu Linda. Teman-teman, kita akan melanjutkan acara selanjutnya. Kita akan menaikkan satu pujian. Sebelum kita akan memasuki doa syafaat nanti yang akan kita akan dipandu oleh Ibu Caroline Suhardi dan Ibu Lili Arifin. Mari kita bernyanyi bersama saat aku menyembah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa syafaat ya Tuhan atas beberapa pokok doa. Kami ingin berdoa untuk pelayanan Komisi Dewasa GKI Taman Aries. Kami bersyukur atas adanya pertumbuhan komunitas Esmut Dewasa Muda dengan adanya beberapa acara, baik DIR, baik acara-acara yang berupa olahraga dan juga lainnya ya Tuhan. Kami bersyukur dengan adanya komunitas ini, kami bisa bertumbuh bersama dengan kondisi yang saling relevan satu sama lain, baik dengan pergumulan sehari-hari di pekerjaan, atau di pernikahan, atau di era parenting. Tuhan tolong supaya komunitas Esmut ini bisa selalu menjadi wadah, supaya kami bisa saling bersekutu, bisa bertumbuh jadi komunitas yang mengandalkan Tuhan dan berdasarkan iman Kristen. Tuhan, pada
Malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk pelayanan Komisi Usia Indah GKI Taman Aries. Ada beberapa rencana kegiatan, yaitu rencana perayaan Hari Lansia di Rindu 24 Mei, acara nonton bersama tanggal 31 Mei, dan juga adanya retret Usinda di akhir Agustus. Tuhan mau tolong, Tuhan berkati semua persiapan yang dilakukan, orang-orang yang akan membantu melayani, panitia yang diperlukan, tempat, cuaca, sampai semua kesehatan ya Tuhan, pesertanya, semua Tuhan tolong berkati. Tuhan jaga, Tuhan berkati supaya para usinda bisa terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, punya sukacita dan juga semangat yang penuh senantiasa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pengembangan family ministry. Tuhan tolong agar family ministry ini bisa jadi salah satu cara untuk gereja memiliki pelayanan yang terintegrasi dari anak-anak sampai usia indah dan berbasis keluarga. Tuhan berkati karena kami semua percaya bahwa semuanya itu bermulai dari keluarga yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan bisa menjadi keluarga yang secara rutin untuk bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan, kami naikkan pokok doa ini semua di dalam nama Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu untuk menyampaikan beberapa pokok doa syafaat kami. Bapa, kami mau berdoa untuk lembaga peradilan seperti hakim dan jaksa. Tuhan beri hikmat kepada aparat penegak hukum ini, agar setiap keputusan yang diambil ataupun tindakan yang dibuat dapat tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran yang murni, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh atau terintervensi oleh kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. Bapa yang Maha Baik, pada hari ini juga kami tidak lupa ingin berdoa untuk TNI dan Polri sebagai lembaga yang menjaga ketertiban, keamanan, dan pertahanan negara. Kami mohon Tuhan jaga, Tuhan kuatkan, dan Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka bertindak, mereka mengambil keputusan, agar mereka terus menjunjung tinggi keadilan dan tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini juga kami ingin berdoa untuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami mohon Tuhan terus berikan wadah ini semakin kuat, semakin kokoh di dalam mereka bekerja dan berkarya. Dan agar mereka wadah ini memiliki komitmen di dalam memberantas dan mencegah korupsi di Indonesia. Tolong Tuhan, agar apa yang mereka lakukan, mereka boleh terus berjalan lurus di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada secara optimal dan jujur. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk peristiwa pelanggaran HAM di masa yang lalu, di mana itu menyebabkan banyak sekali korban, dan terus sampai saat ini mereka masih mencari keadilan, yang sampai saat ini masih belum mendapatkan suatu prioritas dari penegak hukum di Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, kiranya pemerintah memiliki satu komitmen di dalam menyelesaikan pelanggaran HAM ini, sehingga korban dan juga keluarga korban mendapatkan keadilan dan juga pemulihan akibat trauma dan luka yang boleh mereka alami pada saat terjadinya satu peristiwa-peristiwa yang menimbulkan trauma bagi keluarga-keluarga. Bapa yang Maha Baik, inilah doa syafaat kami. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu, karena kami percaya dan yakin Engkau adalah sumber kekuatan dan sumber pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk memberitakan sedikit warta kegiatan kita. Kegiatan esok hari, jangan lupa Bapak Ibu, masih akan ada beberapa rangkaian lagi Persekutuan Doa Menjelang Pentakosta. Khususnya besok, hari Rabu 15 Mei 2024, kita akan bahas tentang bahasa lidah. Kita akan mulai jam 19.30 dan akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Robi Cimurang. Ditunggu kehadirannya ya Bapak Ibu.
Juga untuk kegiatan hari Minggu nanti ada persembahan syukur tahunan kita di gereja. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik lebih dari apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kebaktian umum ada pada pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 5 sore. Kaum muda pada pukul 10 dan kebaktian anak setengah 8 dan pukul 10. Demikian warta yang bisa saya sampaikan. Untuk menutup kegiatan kita malam ini, mari kita bernyanyi lagu tema kita dari NKB 108, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kita. Kita bernyanyi bersama. Apinya berkobar dalam hatiku, kukira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Doa berkat oleh Pendeta Linda Wiswamanto. Ya, Silakan. mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Anugerah dan cinta dari Tuhan Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus sahabat yang baik, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus terus melimpah atas kita, memampukan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Biarlah wajah Kristus semakin nyata atas setiap kita. Amin. Terima kasih Pendeta Linda. Bapak Ibu, doa menjelang Pentakosta kita pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Pendeta Linda khotbahnya, atas informasi yang sudah diberikan, sungguh sangat memberkati. Kita foto dulu sebelum boleh ngobrol-ngobrol. Foto dulu ya. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu. Ini di saya ada 2 layar. Mulai dari layar pertama ya, senyum ya. Layar pertama. 1, 2, 3. Oke. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Linda, makasih semuanya. Terima kasih. Sampai besok.